Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariatul Khotimah, NIM 2020011105004. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PAUD kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi untuk memenuhi tugas final saya, yaitu teori belajar anak usia dini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik yaitu teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antar stimulus dan respon. Menurut Thorndike, teori behavioristik yaitu proses interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan menurut Ivan Pavlov, individu yang dikendalikan melalui cara mengganti stimulus sesuai yang tepat akan mendapatkan respon yang diinginkan. Apa sih stimulus dan respon itu? Stimulus yaitu apa saja yang merangsang proses belajar, entah itu berupa pikiran, gerakan, ataupun yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Yang kedua, respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik saat belajar yang dapat berupa gerakan, perasaan, ataupun pikiran. Yang kedua yaitu tentang teori belajar anak usia dini, yang tidak semua hal yang ada di dunia ini kita harus pelajari, misalkan seperti bernafas, tidur, menangis. Itu adalah segala sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta yang sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir. Yang kedua, teori yaitu sebagai fungsi konsep dan dalam menyajikan pandangan yang sistematis yang benar dan menunjukkan hubungan antar pertama yaitu unik. Antara anak satu dan yang lainnya memiliki sifat yang berbeda dan memiliki sifat yang khusus. Yang kedua, mengekspresikan perilaku secara spontan. Yang ketiga, bersifat aktif dan energi. Yang keempat, egoistik. Yang kelima, memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Yang keenam, memiliki jiwa aktif dan berpetualang. Yang ketujuh, kaya akan fantasi. Ya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu materi BH yang ketiga, yaitu teori humanistik. Teori humanistik yaitu proses belajar yang harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan manusia, untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih menekankan kepada bidang kajian filsafat. Teori kepribadian. Ada yang berpendapat tentang teori humanistik. Yang pertama, Kolb memiliki 4 tahapan dalam teori humanistik. Yang pertama, tahapan yang pertama yaitu pandangan yang konkret. Yang kedua, tahapan pengamatan aktif dan reflektif. Yang ketiga, pandangan konseptualisasi. Yang keempat, pandangan eksperimentasi yang aktif. Yang kedua, Honey dan Mumford dia membagi 3 kelompok belajar. Yang pertama, kelompok belajar aktivis. Yang kedua, reflektor. Yang ketiga, pragmatis. Kita masuk materi yang keempat. Yang keempat yaitu teori kognitif. Teori kognitif itu berbeda dengan teori behavioristik. Teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang pembelajaran atau tentang situasi berhubungan tentang pembelajaran yang sedang ia tunjukkan. Teori kognitif ini juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan satu sama lain. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengetahuan, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya.
Prinsip umum pada teori behavioristik. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Yang kedua disebut model reseptual. Yang ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, belajar merupakan persepsi dan pemahamannya tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Yang kelima, memisahkan atau membagi-bagi situasi materi pembelajaran. Itulah tadi hasil penjelasan 5 materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.